Pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letnan 1 Infanteri Muhammad Fardana diprediksi terjadi tahun ini. Kartu tarot memberi sinyal, proses pernikahan seorang perwira TNI yang tidak mudah baru akan selesai di bulan ke-7. Setelah itu, proses berlanjut hingga pernikahan diramalkan berlangsung akhir tahun. Tapi benarkah Ayu sudah siap menjadi istri tentara? Apa yang ia rasakan setelah tunangan tapi langsung ditinggal tugas ke Papua? Menjalani hubungan LDR karena Fardana dikirim ke Papua seperti sebuah latihan bagi Ayu untuk sering ditinggal sang suami. Tapi kartu tarot melihat pernikahan mereka akan menjadi gerbang kebahagiaan yang berpayung karir cemerlang. Jika masih diizinkan menyanyi, karir Ayu sebagai artis diprediksi makin tinggi. Begitupun karir Dana sebagai perwira TNI. Jalan hidup Ayu dan Fardana sepertinya memang mudah. Mereka bertemu 1 bulan, kemudian resmi menggelar lamaran. Persiapan pernikahan pun berproses dengan baik. Lalu, apa yang membuat Muhammad Fardana juga mudah mendapat restu dari Bilqis? Benarkah Letu Dana sudah menjadi sosok ayah baru bagi putri tunggal Ayu Ting Ting itu? Perjalanan cinta Ayu Ting Ting dengan Letnan 1 Muhammad Fardana masih terus menjadi sorotan publik. Cinta kilat yang mereka jalani lengkap dengan segala kejutan-kejutannya adalah drama yang menarik untuk disimak. Dan drama itu kian memasuki episode LDR yang bagai ujian pertama Ayu sebelum resmi menjadi istri perwira TNI. Tapi sepertinya Ayu memang sudah siap untuk menjadi istri tentara dengan banyak konsekuensi, termasuk aturan-aturannya yang ketat. Kesiapan itulah yang kelak membawa Ayu dan Fardana mencapai kebahagiaan yang besar hingga kesuksesan karir mereka. Apalagi bagi Letu Dana, menikahi Ayu yang pedangdut populer akan ikut membuatnya menjadi idola baru, sehingga kecipratan popularitas. Tapi benarkah pernikahan mereka membawa hoki besar? Akankah selain ikut populer, karir Letu Fardana sebagai seorang perwira ikut menanjak? Mungkinkah ia juga siap menjadi ayah baru bagi Bilqis? Lalu, apa yang membuat putri tunggal Ayu Ting Ting itu dengan mudah menerima kehadiran Fardana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Letnan 1 Infanteri Muhammad Fardana sudah memasuki fase baru pasca pertunangan mereka. Meski terlihat dalam cinta kilat, keduanya sudah siap melangkah ke pelaminan. Ayu pun terlihat tak masalah jika nanti hidup dalam aturan-aturan keluarga militer yang ketat, termasuk sering ditinggal sang suami menunaikan tugas. Kini sebelum menjadi pasangan suami istri, Ayu juga sudah dipaksa menjalani hubungan jarak jauh karena Letu Fardana ditugaskan ke Papua. Harus meniti LDR bagi Ayu adalah ujian pertama menuju kesiapannya sebagai istri perwira TNI. Ujian itu terasa berat, apalagi ia menemukan calon suami dalam rentang 1 bulan. Sehingga kini semestinya mereka sedang dalam bara cinta yang membara. Facts of Vehicle ya, kalau dibilang bisa atau tidak untuk menjalani LDR, bisa ya, karena kalau saya lihat sini pasangan prianya juga tidak macam-macam, tidak warna-warna, tidak neko-neko ya, dan begitu pula juga sebaliknya Ayu Ting Ting ya gitu, dan sangat menjaga
Dan ya kita dengarkan tidak ada gosip-gosip miring tentang Ayu Ting Ting selama menjanda, kan seperti itu ya. Dan apalagi ini LDR yang cuma sebentar gitu, jadi masih aman-aman aja. The Careers ya, jadi kalau dibilang pelabuhan terakhir untuk si pasangan prianya, yes ya. Jadi inilah yang selama ini dinanti, yang selama ini ditunggu-tunggu ya, bisa dibilang seperti itu, dikarenakan banyak sekali keunggulan si Ayu Ting Ting ini ya. Saya kira nggak terlalu banyak ya. Kalau mereka ini mau mengerti satu sama lain, tidak akan ada tantangan yang berarti. Dan kalaupun ternyata ada hal-hal di ke depan ini nanti, ya long distance-nya itu tadi, komunikasi, itu yang akan jadi permasalahan. Kayak misalkan ada orang yang nggak suka terus mengembuskan berita bahwa suaminya ini ditaksir oleh wanita atau memiliki wanita idaman lain. Ini satu hal yang sangat mungkin terjadi karena ya menjadi seorang abdi negara tentu saja akan memiliki musuh-musuhnya sendiri. Saya kira Ayu juga harus siap menghadapi hal itu tadi. Tapi ini sebenarnya kalau dicermati ya sama resikonya dengan kalau Ayu menikah dengan sesama artis. Artis kan tentu saja sering ketemu dipasangkan dengan wanita lain. Mudah sekali juga untuk mengalami gosip-gosip serupa. Jadi saya kira sih hal ini yang harus sangat dimengerti, terutama saat Ayu nanti akan long distance dengan sang calon suami. Saya kira akan lancar, tapi memang Ayu ini akan tetap dihantui oleh masa lalu. Nah ini kalau wartawan seneng ya dapat judul kayak gini. Denny Darko melihat Ayu dihantui masa lalu. Bukan karena Ayu Ting Ting, tapi karena semua wanita, terutama yang pernah menikah janda, terus kemudian mau menikah tapi gagal, ya tentu saja pasti akan dihantui hal-hal yang ada di masa lalu. Dan saya katakan begitu karena ini sebenarnya terlihat dari wajah Ayu Ting Ting yang di sini kan nggak kelihatan akan happy banget atau kayak exciting. Saya kira ini karena Ayu itu masih tetap memanage ekspektasinya untuk ya makanya tunangan dulu, nggak langsung menikah. Wait and see. Tapi saya lihat semuanya berjalan baik untuk Ayu Ting Ting dan Mas Fernando. Lantas kapan pernikahan akan digelar? Benarkah Ayu dan Fardana sudah siap menikah mengingat mereka baru kenal 1 bulan? Kapan mereka melangsungkan pernikahan ya? Di sini ada kartu Ten of Wands ya, sebenarnya menginginkan secepatnya ya. Kan tetapi kalau saya perhatikan di sini untuk mengurus nikah kantor itu kan tidak mudah ya, tidak gampang. Mudah-mudahan kita aminkan sekali lagi bulan 7 sudah proses semuanya ya, mudah-mudahan dan akhir tahun ini benar-benar terjadi pernikahannya gitu, dikarenakan memang keluarga menginginkan secepatnya gitu. Ya kalau tergantung mereka ini. Ya kalau Dana ya dia militer berarti sudah siap lah. Istilahnya militer. Kita juga siap juga dukung terus. Ya jadi nggak ada masalah kalau saya. Namanya nikah itu kan hal yang enak kan. Ibu ketawa. Lumayan lama sih ya sendiri. Jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan, karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. 1 bulan saling mengenal, keputusan untuk lamaran memang terasa mengejutkan. Tapi bagi keluarga Ayu dan Fardana, sebulan hanya hitungan waktu yang tidak menentukan besarnya cinta dan keseriusan untuk membangun kebahagiaan rumah tangga. Orang tua Muhammad Fardana juga terlihat bahagia bisa menjalin kedekatan dengan orang tua Ayu. Jadi, selain sudah langsung memberi restu, para orang tua sudah tidak sabar untuk menimang cucu dari Ayu dan Fardana. Ya, betul sekali. Kalau saya lihat di sini betul-betul X of Cup ya, betul-betul mereka sudah merestui dan berpikir dan berangan-angan seperti apa sih nanti cucunya, pasti cantik banget, pasti ganteng banget ya. Kayaknya udah nggak sabar nih mereka ya. Kita doakan, kita aminkan, semoga siapa sih yang tidak mau dapat mantu Ayu Ting Ting
ya gitu, sudah suaranya bagus ya, badannya bagus, hatinya juga baik ya. Jadi kalau saya lihat di sini keluarganya senang banget nih bisa menjalin silaturahmi atau ada hubungan keluarga dengan keluarga Ayu Ting Ting ya, senang banget ini. Restu keluarga Muhammad Fardana memang terasa mudah diberikan pada Ayu Ting Ting. Perkenalan mereka yang nyaris hanya 1 bulan dirasa cukup untuk menentukan langkah yang serius. Toh di mata orang tua Dana, sosok Ayu dinilai pantas untuk mendampingi putranya. Kartu tarot bahkan menyiratkan kebahagiaan yang besar diresapi orang tua Fardana karena akan memiliki menantu yang baik. Mereka menilai Ayu sebagai sosok yang bukan hanya cantik dan populer, tapi juga menantu idaman. Nine of Pentacles, ya artinya di sini kalau saya lihat keluarga melihat Ayu Ting Ting, keluarga si pria ya, ini wanita yang cantik, the sun, ya suatu keberuntungan yang besar. Dan suatu impian, suatu bisa dibilang harapan untuk ayahnya. Justru malah ayahnya ya yang seneng banget gitu. Kalau saya lihat sih benar-benar ayahnya ini kayak happy banget ya, ayahnya, maminya ya, mamahnya gitu ya. Kalau saya lihat ini benar-benar luar biasa ya, senang banget ini untuk ngedapetin si pria ini ya. Ya sepanjang ini saya pikir ya memang ya termasuk ya kalau kita tanggapan masing-masing ya, dari pihak kita sisi mana yang mandang orang tuh kan. Tapi kalau menurut saya ya dia baik kok. Dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan juga ya nanti sama kita juga kan. Pernikahan meskipun belum dibocorkan kapan dilangsungkan, akan membawa kebahagiaan yang sempurna bagi Ayu dan Dana. Tapi benarkah pernikahan mereka sekaligus menjadi gerbang menuju kesuksesan besar dalam karir? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Pernikahan Ayu dan Fardana yang niscaya dalam teropong kartu tarot akan membawa mereka hidup dalam payung kebahagiaan. Lebih dari semua itu, keberuntungan juga menanti mereka dalam langgam yang menyenangkan. Seandainya kelak Ayu masih mendapat izin untuk terus berkarir, bintang ketenarannya makin cemerlang. Sebaliknya, menikahi Ayu juga akan membawa keberuntungan besar bagi Fardana yang karirnya semakin matang. Dari sisi kecocokan, keduanya dibekali oleh kesamaan hoki. Itulah yang menjadi pondasi kebahagiaan mereka sebagai pasangan suami istri nanti. Four of Wands ya, kalau dibilang seberapa cocok, seberapa istilah kata hokinya ya, kalau saya lihat sini sih cukup bagus ya, cukup bagus dari keberuntungannya. Saya lihat untuk si pasangan prianya, si Ayu Ting Ting ini membawa hoki yang cukup besar ya, dan si prianya juga mendukung, mensupport ya. Kalau saya lihat sih cukup bisa dibilang ini akan besar nantinya ya. Dan buat karir si pasangannya, si prianya juga akan terus melonjak nantinya gitu. Kalau untuk karakter pelan-pelan dengan seiringnya waktu berjalan pastikan akan bisa dipelajari ya, akan membawa rezeki the Herman ya. Kalau aku lihat sini akan ada rezeki yang cukup bagus buat perjalanan kehidupannya mereka nantinya. Di sini ada perjalanan yang saya lihat ya, dan kalau saya lihat di sini semakin justru
semakin rame nanti ya buat Ayu Ting Ting. Kalau memang dia dibolehkan di dunia entertainment, tetap ya ini akan semakin rame, dan karir si pasangan prianya juga akan semakin melonjak nantinya. Jika kelak telah menikah dengan Ayu Ting Ting, bukan hanya karir Muhammad Fardana yang melambung, tapi juga namanya. Saat ini pun, Mas Dana sudah memiliki banyak penggemar karena ia diidolakan para ibu. Menjadi populer bagi perwira berpangkat Letnan 1 TNI itu sepertinya sebuah keniscayaan. Sebab ia akan menikah dengan penyanyi dangdut yang memiliki nama besar. Ketenaran Ayu sebagai selebriti akan secara otomatis membuat suaminya ikut tersorot kamera. Dibilang akan populer atau tidak, dia akan menikah dengan artis ya. Secara tidak langsung otomatis menjadi populer, kan seperti itu ya gitu. Dan pasti dikenal dengan seluruh Indonesia, bahkan sampai luar kan gitu ya, negeri tetangga dan lain sebagainya, dikarenakan nikah dengan artis. Akan tetapi dengan tidak menikah dengan artis juga kan sudah punya pangkat yang bagus ya gitu. Jadi kalau dibilang dia punya fans, ya punya fans dikarenakan namanya mencuap ya, dan ganteng juga kan yang kita lihat kan gitu. Tapi saya lihat di sini tidak terlalu pengaruh buat hidupnya si suaminya, nanti calon suaminya Ayu Ting Ting tidak pengaruh banget untuk populer lah atau apalah, enggak. Kalau saya lihat tidak mencari populer, justru memang benar-benar menginginkan Ayu Ting Ting dan rumah tangga yang baik. Dan kalau saya perhatikan malah lebih banget lebih ke karirnya. Tapi benarkah semua proses berjalan lancar karena Fardana mendekati Bilqis lebih dulu? Lalu, apa yang membuat Bilqis bisa menerima kehadiran perwira pertama TNI itu menjadi calon ayah tirinya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana sepertinya akan berjalan lancar. Sebab restu tidak hanya datang dari keluarga besar, tapi terutama dari Bilqis Sumaira. Putri tunggal Ayu itu terlihat sudah sangat dekat dengan calon ayah tirinya. Kartu tarot juga menelisik bahwa Fardana justru lebih dulu dekat dengan Bilqis ketimbang dengan Ayu. Itu yang memberi sinyal kuat bahwa ia sangat serius menjadi ayah bagi remaja berusia 11 tahun ini. Kedekatan Letu Dana dengan Bilqis seperti menjadi jaminan bahwa hubungannya dengan Ayu akan mengalir tanpa kendala apapun. Saat ini pun, Letu Muhammad Fardana sudah menjadi sosok ayah bagi Bilqis. Di sini ex officio ya, Bilqis menerima banget dan Bilqis sangat sayang, begitu pula dengan calon ayahnya. Karena kalau saya perhatikan di sini, saya lihat di sini, yang pertama didekatkan adalah Bilqis dulu. Bilqis dulu, keluarganya baru Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting malah belakangan. Ya, sudah kenal, ya. Kan tetapi yang didekatkan dulu adalah Bilqis. Ini pinter nih, si calon ayahnya nih. Jadi, benar-benar yang diincar adalah, atau yang dicari adalah anaknya dulu. Dan buat Bilqis menginginkan sosok ayah yang seperti ini. Bilqis kayaknya
Kalau saya perhatikan di sini, Bilqis pengen punya adik. Ini cara Allah yang tepat gitu. Ketika Bilqis sudah mengerti dan Bilqis sudah lebih dewasa gitu. Lebih gampang menerima. Ya pokoknya terbaik, alhamdulillah. Oh iya dong pasti, karena gimana pun kan Bilqis bagian dari hidup saya gitu. Jadi minta pendapatnya Bilqis pasti. Alhamdulillah. Udah itu aja kata-katanya, alhamdulillah, bismillah. Pernikahan yang konon akan digelar pasca Lebaran memang menjadi kabar bahagia di tengah karir Ayu Ting Ting yang cemerlang. Tapi sejak itulah, aktivitasnya sebagai selebriti akan berkurang karena ia menjadi ibu persit Kartika Chandra Kirana setelah resmi menjadi Nyonya Fardana. Kini, proses menuju pelaminan sedang dipersiapkan. Meski pihak keluarga maupun Ayu belum berani membocorkan tanggal pernikahannya. Jadi, semogalah pernikahan itu memberi kebahagiaan yang senyatanya bagi Ayu yang sudah 10 tahun menjanda. Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.